Ini, kalau kita lihat sama-sama ini, kenapa kita sulit menjaga keberlanjutan inovasi untuk publik? Apapun itu inovasi, kalau tidak berkelanjutan, berarti inovasi tersebut bukan untuk publik. Kalau kita diserang, perbaiki. Apa penyebabnya itu kita diserang? Jadi kan biasa kalau datang kunjungan, boro-boro di DPRD. Ini, kalau kita lihat sama-sama ini, mengapa kita sulit menjaga keberlanjutan inovasi untuk publik? Apapun itu inovasi, kalau tidak berkelanjutan dan tidak bermanfaat untuk publik, ngapain dibuat? Kan begitu. Alhamdulillah juga di tahun 2019 ada Labinov, Laboratorium Inovasi Labinov, melalui Perwali. Inovasi ini tentu sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Terus ada lagi sistem pemerintahan berbasis elektronik, Perpres. Ini semua sejalan sebenarnya, ini amanah yang diberikan ke kita. Bagaimana publik, hak publik harus terjawab dari inovasi tersebut. Kemarin saya sempat bincang-bincang dengan Pandai Bukti bahwa kalau inovasi itu jelek, ada kekurangan, sampaikan ke kami sebagai koreksi bahwa fungsi-fungsi ini masyarakat wajib tahu, wajib mendapatkan haknya, dan kewajiban kita sebagai pelayan publik menyiapkan itu. Kalau dia tidak berlanjut, berarti inovasi tersebut bukan untuk publik. Kalau kita diserang, perbaiki. Apa penyebabnya itu kita diserang? Ini kan biasa kalau datang kunjungan, boro-boro di DPRD. DPRD itu kan banyak dikunjungi oleh kabupaten kota, malahan provinsi, berkunjung ke sekretariat DPRD tentang inovasinya. Kebetulan di DPRD Kota Makassar itu ada 3 inovasi untuk publik. Yang pertama itu ada e-portal. E-portal DPRD Kota Makassar diupayakan DPRD dalam satu genggaman. Kita bekerja sebagai aparatur sipil negara dari jam 7.30 sampai jam 16.00. Secara fisik kita bisa berjumpa, tetapi secara digital kita bisa berjumpa. Kita bisa kunjungi DPRD setelah jam itu. Itulah e-portal. DPRD dalam satu genggaman Kota Makassar. Terus kalau seumpama ada unek-unek masyarakat, tiba-tiba kemarin ini sering-sering mati lampu, padahal PLN, masyarakat tidak mau tahu. Masyarakat itu siapa punya kewenangan tidak mau tahu. DPRD kan wakil rakyat, kan begitu maksudnya masyarakat. Maka kita tetap tampung, karena adanya jamak. Komisi A membidangi tentang pemerintahan, Komisi B tentang ekonomi keuangan, Komisi C tentang pembangunan, Komisi D membidangi kesejahteraan rakyat. Kami sebagai supporting anggota DPRD langsung men-share ke Komisi D tentang PLN yang sering mati lampu, jadwalnya tidak cocok. Dijawab segera oleh, kebetulan yang jawab itu hari yang membidangi di situ adalah Pak Kasrudi. Dia jawab, permohonan maaf PLN ke depan nanti akan disampaikan tuntas. Jalan berdebu umpama juga pekerjaan jalan sekarang, Pak Aswad, itu kalau jelegi pekerjaannya langsung masuk ke kami. Banyak sekali, apalagi kemarin PPDBU banyaknya. Jadi langsung ke sini. Itulah yang masyarakat melalui fungsi pejabat pengelola informasi dokumentasi harus kuat itu. SDM-nya itu yang dimaksud Pak Andi Bukti tadi nih. SDM
kalau seumpama si A, jadi memang harus punya, kan PPID itu bukan cuma Diskominfo saja, bukan. Dia utama, ada pembantu. Nah, ini inovasi-inovasi yang sederhana, tapi tidak dijalankan karena SDM-nya yang kita mumpuni di situ. Nah, jadi banyak teknologi, banyak aplikasi hilang. Ada anekdot begini, setelah launching hilang, begitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi di daerah lain itu password. Kalau kita ada, terlalu ada. Jadi alhamdulillah dari 2016 itu Jamma sampai sekarang masih tetap eksis namanya Jamma. Terima kasih. Ya, baik, makasih Kakak Ocha.